Salam. Apa kabar saudaraku? Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita hendaknya tetap tinggal atas kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya ingin membacakan Injil Matius pasal 26 ayat 31 sampai 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33, Petrus menjawab, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. I will never. Saya tidak akan pernah. Sekali-sekali tidak. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang pelayanan yang sejati dengan membasuh kaki mereka, Petrus berkata kepadanya, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Ini dicatat Yohanes pasal 13 ayat 8. Tuhan Yesus menyatakan tentang pelayanan yang sejati, bagaimana kita harus melayani dengan kerendahan hati, lalu ada pengorbanan di situ, dan Tuhan Yesus mencontohkan dengan membasuh kaki, tapi Petrus nggak mau. Engkau mau membasuh kakiku, kata Petrus. Namun setelah Tuhan Yesus menjelaskan kepadanya bahwa ia tidak akan mendapat bagian di dalam Kristus tanpa mempelajari hal ini, Petrus dengan segera menyadari kesalahannya. Lalu dia berkata, kita bisa lihat di Yohanes pasal 13 ayat 8 sampai 10 berkata begini, kata Petrus kepada, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Luar biasa, Petrus bilang, tak akan pernah Tuhan. Enggak. Tapi Tuhan Yesus menjawab, jikalau aku tidak membasuh kaki engkau, maka engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kemudian begini, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepala pula, kata gitu kan. Kata Tuhan Yesus kepada, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata ini menunjukkan kepada kita bahwa pembasuhan dari dosa itu melalui salib sudah terlaksana. Terlepas dari pembasuhan ini, tidak ada seorang pun dapat menjadi milik Kristus. Ya, kita dibasuh oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib tentunya, ya kan. Nah, beberapa hari kemudian Petrus jatuh karena berkata tak akan pernah. Aku sekali-sekali tidak akan tergoncang. Aku tak akan pernah, Tuhan, enggak akan pernah meninggalkan Engkau. Tuhan Yesus bilang, kamu semua akan tercerai-berai. Karena firman Tuhan nubuatan mengatakan, aku akan membunuh gembala dan domba-domba tercerai-berai. Murid-murid akan lari, akan pergi, tapi Petrus berkata, aku sekali-sekali tidak, Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata sekali-sekali tidak, will never, tak akan pernah, ini segera berubah menjadi penyesalan bagi Petrus, menjadi kesedihan yang sangat mendalam. Oleh karena itu berhati-hatilah Bapak Ibu, di dalam keseharian, di dalam menggambarkan iman kita, kadang-kadang dalam menunjukkan bahwa kedewasaan rohani kita, kadang-kadang kita akan berkata, saya tak akan pernah seperti itu. Berhati-hati menggunakan kata tak akan pernah. Kata ini sebenarnya lebih berpusat kepada diri sendiri, kepada ego, di mana seharusnya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Jangan berkata, aku sekali-sekali tak akan pernah menyangkal Tuhan, aku sekali-sekali tidak akan pernah melanggar firman Tuhan. Jangan pernah berkata gitu. Tapi kita oleh kekuatan dan kuasa Tuhan, kita bisa melalui segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita hadapi. Bapak Ibu, bukankah teladan yang diberikan Tuhan Yesus mengajarkan kita suatu pelajaran yang istimewa tentang pelayanan? Bukankah hal itu mengingatkan kita bahwa kita tidak dipanggil untuk melayani orang-orang seperti kita saja, atau bahkan mereka yang memperhatikan kita, tapi kita juga dipanggil untuk melayani semua orang, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Bukankah murid-murid Tuhan Yesus dari 12 orang itu tidak semuanya adalah murid-murid yang menyenangkan? Ada yang bandel, ada yang suka ngebantah, ada yang suka motong omongan, ya kan. Tapi ada juga yang pendiam, ya kan Bapak Ibu. Tapi marilah kita memusatkan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, fokus diri kita dari segala yang menjadi fokus dari segala sesuatu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu jangan pernah memusatkan segala sesuatunya itu kepada diri kita, tapi biarlah pusat kita itu adalah Tuhan Yesus.
Kita bisa berkata bahwa Yesus at the center of it all. Tuhan Yesus adalah center dari segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita beriman, jangan pernah berkata saya tidak akan pernah. Saya tidak akan pernah menyangkal Tuhan, saya tidak akan pernah melanggar firman Tuhan, saya tidak akan pernah. Tapi biarlah seperti Yakobus katakan, oleh kekuatan dan kehendak Tuhan, kita ingin berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita mau belajar dari Petrus, seorang murid yang luar biasa, yang menunjukkan dirinya gagah perkasa, tapi dia satu-satunya murid yang menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi rendah hati, menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dari fokus dari segala sesuatunya. Tuhan memberkati kita. Haleluya, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Tolong kami untuk tetap terus menjadi orang-orang yang takut dan takluk kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan fokus dari kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.